hilal baru. Padahal tiap bulan kita melihat hilal baru ya. Tiap bulan kita masuk pada bulan yang baru. Tapi kok sebelum azan saya ambil mushaf, saya baca Al-Quran. Setelah baca Al-Quran kemudian azan. Saya tutup mushaf, saya jawab azan, betul ya? Setelah jawab azan, kemudian saya berdiri untuk melaksanakan sholat apa? Qabliyah. Sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gladys Permata Devi di Media 7 TV. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, pengajian Anak Tausiah telah mengadakan acara pertemuan sebelum Ramadan bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Untuk memasuki bulan suci Ramadan pada tahun 2022 ini, kita juga memanfaatkan momen jelang bulan Ramadan untuk saling bermaafan dan saling bermusahabah, sehingga nanti jika memasuki bulan Ramadan hati kita sudah bersih dan insya Allah menjalankan ibadah bisa nyaman dan khusyuk. Sementara itu dalam tausiahnya Ustadz Muhammad At-Tamimi MC mengatakan kepada wartawan Media 7 TV bahwa setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu momen bulan Ramadan harus kita jadikan untuk melebur segala dosa dan kesalahan. Simak beritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Jessi Pratama Dewi di Media 7 TV. Kali ini saya berada di ruangan, tepatnya di Hotel Bidakara, dan saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Ustadz yang sekarang sudah ada berada di samping saya. Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ustadz siapa Pak? Saya Muammar. Bapak Muammar. Pak Muammar. Iya, Ustadz. Sebentar lagi kan bulan suci Ramadan ya, Ustadz ya. Nah, kajian apa aja sih Pak Ustadz kira-kira untuk menyambut bulan suci Ramadan ini Pak? Ya, penting sekali bagi kaum muslimin ketika akan tiba bulan Ramadan, mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita ataukah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan lagi kepada kita. Maka yang pertama kali harus kita usahakan adalah bagaimana kita memiliki ilmu tentang Ramadan agar ibadah kita maksimal. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita puasa, maka kita hendaknya berpuasa tentunya dengan ikhlas, kemudian dengan mencontoh apa yang dilakukan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau seandainya bulan suci Ramadan ini kita tuh selain menjauhi larangannya, terus apalagi sih kalau Ustaz untuk membersihkan diri kita supaya kita tuh benar-benar terhindar dari dosa atau api neraka. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan. Dan bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Ghufran, yaitu bulan ampunan. Dan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar, Allah memiliki rincian nama-nama orang yang dibebaskan daripada api neraka, wa dzalika kulla lailah, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Maka sangat rugi ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadan akan tetapi keluar daripada bulan Ramadan dia dalam keadaan belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dari kita harus ketika melaksanakan puasa, kita tidak hanya sekedar menahan makan dan minum saja. Rasulullah SAW mengatakan, laisa siyamu minat ta'ami wasyarab. Puasa itu bukan hanya perkara seseorang menahan makan dan minum, akan tetapi puasa itu minal lagwi war rafath, juga bagaimana seseorang itu menjaga dirinya agar tidak berbuat perkara yang sia-sia dan juga tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang mengumpulkan kita
untuk melaksanakan satu kebaikan, yaitu tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling mengingatkan pada perkara-perkara kebenaran dan saling mengingatkan akan perkara-perkara kesabaran. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal. Apalagi insya Allah sebentar lagi akan tiba kepada kita satu tamu yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalamnya pembebasan daripada api neraka bagi setiap hambanya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui, Ramadan tinggal hitungan hari lagi. Kira-kira kurang 1 minggu lagi ya Ramadan akan datang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui dan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menyambut tamu yang agung dan mulia ini. Sebagaimana mungkin kalau di rumah ibu akan kedatangan gubernur misalnya, kira-kira persiapannya berapa hari? Mau kedatangan Pak Anies misalnya, bisa 1 mingguan. Ibu-ibu pasti ke pasar, tidak mempercayakan kepada siapapun, ibu pilih buahnya sendiri, betul enggak? Buat dessertnya, buat apanya, supaya menghadirkan sesuatu yang terbaik, karena yang mau datang ini gubernur. Untuk gubernur saja kita bisa seperti itu, masa sih untuk tamu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung, yaitu bulan Ramadan, masa kita tidak mempersiapkan dengan semaksimal mungkin? Maka para ulama mengatakan paling tidak seseorang harus memperhatikan beberapa perkara ketika akan menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, seseorang harus mengetahui dan melafalkan, yaitu doa ketika melihat hilal baru. Ibu sudah hafal belum doa ketika melihat hilal baru? Padahal tiap bulan kita melihat hilal baru ya, tiap bulan kita masuk pada bulan yang baru, tapi kok kemudian kita tidak menghafal doanya? Maka ini adalah sesuatu ya kerugian. Harus kita menghafal dan harus kita ucapkan ketika memasuki hilal baru, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Beliau itu ketika masuk hilal baru, bulan Hijriah tentunya ya, bukan bulan Masehi, maka Rasulullah SAW mengucapkan doa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Itu yang diucapkan Rasulullah. Intinya supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan ya, agar Ramadan datang kepada kita dalam kondisi aman. Ramadan datang kepada kita dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya, Ramadan ini insya Allah berbeda dengan Ramadan 2 tahun sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui kan, Ramadan 2 tahun sebelumnya ya kita diuji sama Allah dengan pandemi, betul ya? Itu sampai ada yang komentar, aduh Ramadan kali ini tidak seperti yang Ramadan sebelum-sebelumnya, kegiatan dibatasin, betul tak? Masjid-masjid ditutup. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Sebelum Ramadan ini datang kepada kita, pemerintah sudah memberlakukan kebijakan, sudah mulai direnggangkan itu semua, betul ya? Protokol-protokol kesehatan tetap diterapkan, tapi ada keluasan lah untuk seseorang tetap mengadakan kegiatan-kegiatan khususnya di dalam menyambut bulan Ramadan. Taib. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Ya tentunya kita harus berilmu tentang Ramadan. Kita harus mengetahui apa sih rukun-rukun puasa itu, apa sih pembatal-pembatal puasa itu. Sekarang ini ada beberapa hari, persiapkan. Jangan kemudian kita membahas pembatal puasa ketika 20 Ramadan. Kemana aja itu? Betul nggak? Ada orang membahas pembatal-pembatal puasa ketika misalnya ketika 20 Ramadan, maka ini sudah telat kalau bisa kita katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, yang direm itu yang kedua apa? Banyak ngomong. Lisan ini berbahaya. Kita sudah sampaikan di awal tadi ya. Rasulullah mengatakan apa? Rubba shaimin hadzuhu min shiyamihil ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat bagian apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dia nggak bisa menjaga lisannya daripada menghibah orang lain.
Kalau ibu sholat berjamaah di masjid misalnya dengan komunitas, ya kalau bisa setelah sholat itu langsung pulang sudah, jangan duduk-duduk di masjid. Khawatir apa? Ghibah. Udah, kalau kita duduk terlalu lama banyak yang ngomongin orang kok. Apalagi yang diribah itu imam yang semalam ngimamin. Waduh, imam bacaan panjang lah, inilah anak. Malah kita double dosanya, yang ribahin imam lagi itu yang diribahin, nggak tanggung-tanggung. Mulai kita jaga lisan kita, latihan diam itu butuh latihan loh. Ada orang pendiam, dia nggak butuh latihan untuk diam karena memang tabiatnya apa? Pendiam. Tapi ini orang dari memang tabiatnya dari dulu itu ngomong nyerocos, kita baru 2-3 kata dia udah 20 kata misalnya gitu ya. Ini butuh latihan, dan orang ini kalau bisa sabar dengan latihan tentunya, kemudian dia bisa jaga lisannya, maka kalaulah dia menjaga lisannya itu dia dapat pahala yang double, lebih banyak daripada pahalanya orang yang memang tabiatnya apa? Pendiam. Karena dia butuh usaha, kan? Butuh usaha, sudah ngempet kalau bahasa Jawanya apa? Dia ngempet, tak ngomong, akhirnya dia alhamdulillah sudah nggak ribahin orang. Maka ini butuh latihan, ya. Makanya para ulama, terakhir ini nasihat saya, para ulama mengatakan bulan Rajab, tahu bulan Rajab? Bulan Rajab itu 2 bulan sebelum Ramadan. Ya, sekarang apa, bulan apa? Sya'ban. Bulan Rajab itu dikatakan syahruz zar'. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam kebaikan. Makanya orang kan semangat kalau Rajab ya. Kenapa? Rajab itu termasuk di antara Ashhurul Hurum, di antara bulan-bulan yang apa? Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Ibu Ana sebagai pendiri pengajian Ana Tausiah mengatakan kepada Media 7 TV bahwa pengajian ini sudah berdiri selama 2 tahun. Tujuannya ialah untuk memberikan ilmu kepada teman-teman sepengajian. Oke, sekarang saya bersama Ibu siapa? Maaf, Ibu Ana. Ibu Ana menjabat sebagai apa sih Bu di sini? Pengajian. Yang mendirikan pengajian Ana Tausiah. Oh, itu nama Ibu sendiri? Iya, saya sendiri. Sejak kapan sih Bu Ibu mendirikan? Mungkin udah 2 tahunan ya. Oke, 2 tahunan ya. Berarti lumayan ya. Iya, Ibu iya. ya. Dulu waktu mau bikin ini nih, apa sih Ibu sampai terbenak pengen bikin pengajian? Emang saya kan sudah lama ingin mendirikan pengajian ibu-ibu kayak gitu, untuk satu mempererat tali silaturahmi juga kayak gitu, tahu ilmu keagamaan juga kayak gitu. Ya pokoknya ya kumpul-kumpul juga lah kayak gitu. Oke Ibu. Terus apa nih pesan-pesannya untuk para jamaah atau teman-teman Ibu pengajian Ibu? Pesan-pesannya terhadap teman-teman saya supaya bisa mempererat tali silaturahmi dan apa sih ya silaturahmi, dan juga mungkin tambah yang namanya kita berkumpul kan biasanya ya, tambah teman, tambah rezeki, menambah teman juga, dan bisa menambah rezeki juga, dan memberi ilmu kepada teman-teman juga. Sama-sama jadi bermanfaat. Banyak bermanfaat. Oke. Ibu, kenapa sih acara ini di tempat ini? Kenapa nggak di mana mungkin? Ada apa? Saya memang dari dulu kalau acara memang di Bidakara. Oh gitu. Ya. Kenapa Ibu di Bidakara? Karena satu emang udah melingkup kayak keluarga lah ya. Karena udah lama kita member juga, udah puluhan tahun di sini. Fasilitas-fasilitas yang didapat dari Bidakara terhadap saya juga ya alhamdulillah lah ya kayak gitu. Makanya saya cari tempat di sini menjangkau dengan alamat teman-teman saya juga supaya terjangkau lah. Oh iya, jadi di tengah-tengah ya, iya, di tengah-tengah. Jadinya gampang ya untuk dijangkau ya tempatnya ya Ibu. Katanya Ibu mau pengen pergi umrah nih. Iya. Gimana perasaannya Ibu? Perasaannya saya terharu kayak gitu. Apalagi sekarang lagi pandemi. Iya, kayak gitu, terharu saya bisa ibadah umroh di bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri. Memang dari dulu saya pengen banget kayak gitu. Ya alhamdulillah tercapai lah kayak gitu. Saya bisa menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Rencananya sekeluarga kayak gitu. Alhamdulillah ya. Karena harusnya kan 5 orang baru dapat 3 kuota ya. Saya, suami saya sama anak saya yang kecil 3 orang, dan 2 orang anak saya habis lebaran, tapi saya minta sama travel agentnya minta diikut sertakan, digabung, tapi akan diusahakan.
Oh, gitu kendalanya di situ ya. Iya. Tapi ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan Amin. semuanya ya Bu ya. Amin. Semoga apa yang didoakan terkabul. Amin, amin. Dan mudah-mudahan siapa tahu ya untuk kedepannya bisa Iya, jadi iya. Amin. haji. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Ibu Iya, Ana iya. atas waktunya. Sama-sama. Oke, ya Ibu. Sedangkan penutupan pengajian pada hari Sabtu ini tanggal 26 Maret 2022 dihadiri oleh ibu-ibu pengajian sebanyak kurang lebih 17 orang. Karena mengingat situasi kurang memungkinkan, maka yang hadir dibatasi. Dan Ibu siapa? Saya Adiba, Oke, Ibu sebagai apa di pengajian ini, Bu? member aja. Oh, anggota ya? Anggota aja. Oke, Ibu. Anggota tetap. Oh, udah sejak dari kapan? Berapa tahun udah di sini? Saya sih baru ikut sekitar tahun ini aja. Oh, tahun ini. Tapi ini sudah berapa lama? Gitu Ibu ya. Berapa anggota sih Bu di sini Bu pengajiannya? Sekitar 20 orang. Oh, 20 orang. Iya. Ini acara apa sih Bu? Ngumpul-ngumpul Bu? Supaya ibu-ibu juga mendapat pencerahan dari sisi keagamaan gitu. Tidak hanya kegiatan umum lainnya, tetapi juga kegiatan yang positif. Oke. Katanya ada yang mau pengen umrah nih katanya nih Bu nih. Iya, kalau keinginan umroh sih sebenarnya semua Pengen deh Bu ya. umroh, haji. Terus gimana nih Bu nih? Menurut Ibu nih, kan ada di dalam satu anggota ini siapa sih yang mau umroh ini? Ya. Langsung pada diem. Aduh ini. Pengennya semua ya Insya Allah ya semuanya kita bisa umroh. Nah, gimana Ibu perasaannya Ibu? Senang ya, bisa Alhamdulillah ya. kumpul dengan ibu-ibu yang lain. Iya, alhamdulillah ya. Siapa tahu kita bisa jadi umrah juga ya. Kan Insya Allah ya. Namanya doa ya kan. Siapa tahu. Iya, mudah-mudahan dilancarkan Ibu. Semoga juga apa yang dihajatkan atau didoakan terwujud dan terkabul. Amin. Insya Allah amin. Kabul ya Bu ya. Kita deket-deket sama orang yang mau berangkat umroh sampai pulang umroh, Insya Allah. bisa dapat ininya lah, dapat. Iya, nitip doa semua nih kayaknya. Betul. Oh iya, nitip doa. Oh, nitip. Atau nitip makanan lagi jangan. Nitip oleh-oleh gitu. Onta apa nih? Supaya segera bisa ikut dipanggil ya Mama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Ibu semuanya ya Bu ya. Amin. Oke Bu. Untuk ibu-ibu nih, apa sih imbauannya untuk ini pengajian ini? Kalau kita senang, satu silaturahmi, kedua karena ini kegiatan positif pasti ada manfaatnya. Iya, betul. Iya, secara moral lah. Iya betul, secara moral, secara ini kan bisa kumpul-kumpul ya silaturahminya terjaga, terjalin. Oke deh Ibu, terima kasih Ibu ya atas wawancaranya. Ceci Pratama Dewi melaporkan dari Hotel Bidakara, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Agak